Baik, selamat berjumpa lagi dalam kuliah nematologi untuk pertemuan ke berapa ya ini ya? Ke 8 ya. Kita akan bahas mengenai sistem pencernaan ya. Jadi ini gambar saya ambil dari apa? Dari internet yang menunjukkan sistem pencernaan nematoda itu berawal sangat sederhana, yaitu berupa tabung yang berawal dari mulut, stoma, esofagus, klep esofagus, kemudian klep esofagus intestinal atau kardia, kemudian ada intestinum, klep intestinum, rektum, rektum dan kloaka dan anus ya. Jadi ini yang merah ini pada gambar yang berwarna ini menunjukkan adalah sistem pencernaan ya. Nah, kita bahas satu persatu. Sistem pencernaan terbagi jadi 3 bagian, yaitu bagian depan, stomodium, bagian tengah, mesenteron, dan bagian belakang, proctodium. Ya. Nah, stoma, bagian stomodium terdiri dari stoma plus esofagus ya. Ini bersifat ektoderm atau mesoderm dari otot. Kemudian yang mesenteron bersifat intestin itu endoderm ya, sejak embrio, dan proctodium, rektum, anus, ektoderm, aparatus cuticula. Stomodium terdiri dari bibir, ada yang eksaradit, artinya 6 ya, biasanya eksaradit, tetapi ada juga yang 3 ya, menjadi triradit, menjadi 3, dan ada juga yang 2 bibirnya, biradit berarti ya, di untuk spirorida. Nah, bibir bisa meluas ya, seperti membentuk ornamen ya, yang disebut probole ya, probale atau probole ya, ditemukan untuk pada nematoda Cephalobidae, Cephalopus ya. Nah, itu bibir. Bibir sebenarnya ini sebagai variasi kutikula. Waktu kita bahas kutikula, kita bahas probole yang seperti mahkota ya. Kemudian stoma, rongga mulut. Nah, rongga mulut nematoda itu terdapat bagian yang dapat digerakkan atau yang tidak dapat digerakkan. Misalnya untuk nematoda parasit tumbuhan itu stomanya berbentuk dilengkapi dengan stilet. Sedangkan untuk nematoda predator itu dilengkapi dengan gigi. Itu untuk nematoda yang non parasit tumbuhan ada stoma yang seperti berbentuk pipa. Saya kira lihat ini adalah variasi stoma ya, dibentuk stoma yang seperti pipa, dan ini kalau kita lihat pembagiannya ya, yang kanan ini, gambar yang kanan ini menunjukkan stoma seperti pipa dimiliki oleh ordo Rhabditida. Itu pembagiannya ada Caelerhabdion, ada Prorhabdion, ada Mesorhabdion, ada Metarhabdion, dan Telorhabdion. Jadi itu bagian-bagian dari stoma. Aslinya seperti itu. Kemudian mengalami modifikasi menjadi seperti pipet, menyempit ya. Jadi ada dalam evolusinya ada nematoda yang stoma aslinya memang seperti pipa awalnya. Kemudian mengalami evolusi dan berkembang menjadi seperti pipet. Yaitu yang dimiliki oleh ordo Rhabditida juga, terutama subordo Cephalobina, atau pada genus Cephalobus kita bisa menemukan ini, di mana masih juga terdapat bagian-bagian Telorhabdionnya, Metarhabdion, Mesorhabdion, Prorhabdion, dan Caelerhabdionnya masih. Cuman sudah mengalami modifikasi ya, penebalan. Nah, itu stoma. Ada juga stoma yang seperti rongga mulut itu dimiliki oleh ordo Mononcida ya. Jadi ini disebut
global buccal cavity dimiliki oleh beberapa nematoda predator ya. Ya, ada giginya, Stoma dilengkapi dengan stilet. Stilet ordo terutama untuk nematoda parasit tumbuhan dari ordo Tilenchida. Ini stiletnya khas, yaitu berknop ya, stiletnya berknop. Ini dimiliki oleh ordo Tilenchida, parasit tumbuhan ya, dan ini yang kita pelajari dalam mata kuliah ini, nematoda parasit tumbuhan ya, dan pelajari itu. Pembagian apa stiletnya, ada knopnya, ada apa pangkal ini ya, tangkai ya, stilet shaft ini tangkai. Kemudian ada mata stiletnya ini ya, stilet lumen, stilet apa ini apa ujungnya ya, stilet aparatur ya, yang ujungnya ini seperti tomat. Kemudian ada basal ringnya, ada guiding ring, jadi pengarah ya, pengarahnya. Kemudian ada juga basalnya dari stilet, pengarahnya extension ya, jadi pengarah ya. Kemudian ada apa ototnya, stilet muscle stiletnya, ada apa namanya ini ya, apa namanya constriction bagian bibir ya, yang dimana stilet bisa keluar. Nah ini bentuk stilet. Nah ini ada Dego namanya. Dego itu dorsal esophageal gland orifice yang disingkat dengan Dego ya. Nah jadi ada di persis dekat stomanya ada Dego. Ini juga yang dimiliki Tilenchida ya, stomatostilat. Jadi berdasarkan penggolongannya, yang stilet berknop ini disebutnya di stomatostilat. Kemudian ada juga ini gambarnya juga ya, ini dari internet juga saya ambil. Nah, gambar stilet ini sangat jelas kelihatan knob stiletnya ya. Nah ini apa odontostilet ya, jadi yang stilet dari gigi ya, dari berbentuk gigi. Nah ini diperkirakan berevolusi dari gigi. Tadi di apa ada nematoda yang bergigi, nah itu ada yang memperkirakan evolusinya dari gigi, sehingga disebut odontostilet. Odontostilet dimiliki oleh ordo Dorilaimida. Ordo Dorilaimida. Nah, ini ada juga stilet yang melengkung, yaitu Triplonchida. Triplonchida. Nah, ini disebut tipenya Onchiostilet. Onchiostilet dimiliki oleh ordo Triplonchida. Dan ini banyak juga yang nematoda yang berstilet melengkung ini sebagai parasit tumbuhan. Salah satunya ini genus Trichodorus ini. Genus Trichodorus ini adalah genus nematoda yang apa berperan dalam sebagai nematoda parasit tumbuhan. Esophagus. Kita sudah masuk ke esophagus ya. Setelah stoma ada esophagus. Esophagus dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu corpus dan postcorpus. Corpus itu bisa dibagi lagi menjadi procorpus dan metacorpus atau median bulbus. Kemudian di bagian postcorpus ada yang menyempit yang disebut isthmus dan basal bulbus atau postcorpus bulb ya, atau basal bulbus ya. Nah ini penggolongan ya. Jadi esophagus juga dikelompok-kelompokkan bervariasi bentuk ya pada berbagai ordo ya. Ada yang disebut esophagus satu bagian, ada yang disebut esophagus dua bagian, ada yang disebut esophagus tiga bagian. Dan bahkan ada juga yang menyebut 4 bagian. Nah, kalau kita lihat ini korpus, bagian korpus ya. Jadi sebagian di apa batasnya itu ada ring apa nerve ring apa cincin saraf ya. Jadi ada korpus, ada postkorpus ya. Jadi
Untuk ini disebut satu bagian dimiliki oleh Enoplida atau Mononcida juga. Kemudian ada yang esofagusnya dua bagian, korpus menyempit ya. Kalau ini korpus sama postkorpusnya sama. Ya, kalau ini mengecil dan membesar di postkorpusnya. Nah ini dua bagian disebut ini dari ordo Dorilamida. Jadi dua bagian. Yang tiga bagian ini ada korpus, kemudian ada yang menyempit isthmus, ada yang membesar posterior bulb atau basal bulbus ya, basal bulbus atau. Nah, ini dimiliki oleh Rhabditida. Nah, Tilendkida ini sering disebut 4 bagian sebenarnya, tapi dalam ini disebut 3 bagian, yaitu ada prokorpus, ada metakorpus, ada isthmus yang menyempit, dan ada posterior bulb, basal bulbus yang membesar. Nah, ini yang dimiliki oleh ordo Tilendkida, ordo parasit tumbuhan ya, yang banyak sebagai parasit tumbuhan. Ini pembagian untuk esofagus untuk nematoda Tilendkida yang sering disebut 4 bagian ya. Jadi kalau kita lihat ini knob stiletnya, kemudian di bawahnya ada dego, dorsal esophageal gland, orifice atau lubang kelenjar esofagus dorsal bagian punggung dorsal. Jadi ini ada lubangnya, dan ini menjadi khas juga untuk banyak scrap ya, antara Tilendkida dan Apelendkida ini degonya posisinya. Kalau yang Apelendkida degonya berposisi di median bulbus ini atau metakorpus ya. Di median bulbus ini ada yang besar ini, ada apa? Dego, sehingga median bulbus ini jadi besar, tampak membesar, memenuhi tubuh. Nah ini kalau kita lihat korpus ya, kalau kita lihat basal esofagus ini ada, ini esofagus, ada korpus, ada basal bulbus atau postkorpus ya. Jadi yang termasuk korpus ini yang dari isthmus ke basal bulbus disebut postkorpus ya. Nah, bagian yang menyempit disebut isthmus dan terdapat nerve ring atau cincin saraf. Pada basal bulbus terdapat kelenjar, jadi esophageal gland. Jadi ada ini sel nuklei, inti-inti sel dari kelenjar ya, basal gland, kelenjar basal ya, basal bulbus. Ini adalah esofagus. Esofagus ini tadi sudah dijelaskan pembagiannya bisa mencirikan kepada ordo. Nah, di sini ada klep, valve cardia ya. Jadi cardia, klep intestinum dan esophageal intestinum, antara khusus dengan esofagus. Jadi ada klepnya ya, yang disebut dengan esophageal intestinal valve, ada klep atau kardia, sering disebut kardia. Nah ini gambaran scanning mikrograf untuk stilet ya. Nah, berarti ini median bulbus atau metakorpus. Nah ini dego. Nah ini lumen dari esofagus ya. Jadi ada apa? Ya, nah ini bentuk di metakorpus itu ada bentuk triradiat yang bisa mengembang mengempis. Nah ini menunjukkan otot radial muscle relaksasi. Pas relaksasi dia menyempit, jadi pump chambernya close, jadi pompanya menutup. Ini untuk di metakorpus ya. Kemudian ini gambar sedang membuka, berarti radial muscle itu kontraksi, jadi ototnya berkontraksi, pompanya membuka. Nah ini membuka dan menutupnya pompa pada metakorpus ini yang berkaitan dengan bagaimana nematoda itu mengisap
cairan dan sel ya yang ditunjukkan ya, melalui stiletnya. Ya. Nah ini juga gambaran mengenai median bulbus, ada lumennya ya. Nah ini yang tadi pump chamber, seperti apa? Kalian kalau pakai pipet yang ada bulbnya itu ada bolanya, ada muscle-nya, ada ototnya. Nah ini ada esophageal gland-nya ini. Jadi kelenjar esopagusnya yang lewat di sini ya. Nah kemudian ada ini sphincter muscle bagian posterior, ada sphincter muscle bagian anterior. Dan lumen, lumen itu lubang kecil yang berbentuknya bulat seperti itu. Ya, saya kira itu di pos korpus dan apa ini tidak terlalu banyak, yang banyak adalah di isthmus daerah menyempit ya, sedangkan pos korpus atau bulb basal bulbus bagian yang membesar pada bagian basal esophagus ya. Nah ini saya kira yang mengenai esophagus ya. Ini tipe-tipe esophagus juga gambar. Saya kira itu mengenai pencernaan ya hari ini.